warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita jumpa di kitab Al-Muwatta fil I'rab, yaitu sebuah kitab kecil atau sebuah risalah yang fokus pembahasannya adalah metode mengi'rab atau saya sebut dengan seni mengi'rab. Bayanun li tariqatil i'rab, sebuah penjelasan tentang metodologi mengi'rab. Ini ditulis oleh Abu Abdul Aziz Sulaiman Al-Uyuni. Mudah-mudahan Allah manfaatkan beliau, pahala dari pembacaan kitabnya mengalir juga kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita langsung saja ke mukadimah daripada musannif. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafabilumi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada paling utamanya para utusan, yaitu baginda kita, Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga tercurah kepada keluarga beliau, sahabatnya seluruhnya. Amma ba'du. Setelah itu, fahadhihi wuraiqatun tuwaddihu sabilal i'rab linabla itulab samaituha al-muwatta fil i'rab as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayul qiyapihal barokah wa nafa wa ayaj'alaha khalisan liwajhil karim. Fahadhihi uraikah, inilah adalah sedikit lembaran-lembaran atau lembaran-lembaran yang sedikit. Ini tasgir, bentuk tasgir daripada warakah. Tuwadihu, yang menjelaskan metodologi atau cara mengi'rab untuk para santri, untuk para pelajar yang nabla, yang cerdas, yang saya namakan kitab ini dengan Al-Muwatta fil I'rab. Saya meminta kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan atau pengurus arasy yang besar, ayul kia, agar melemparkan atau agar menjatuhkan pihak pada risalah ini, pada warakah ini, keberkahan dan kemanfaatan, dan menjadikannya khalisatan, murni, hanya karenanya saja, hanya karena zatnya saja, Al-Karim, yang maha mulia. Ditulis oleh Zul Aliyah mungkin ini sebutan atau jabatan ya, yang berarti pemilik kedudukan tinggi, yaitu Abdul Aziz Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni An-Nahwi. Kita langsung saja ke Dibazatul Muwatta, pengantar dari kitab Muwatta. Nanti sistematika penulisan kitab ini terbagi 3 kesimpulan, pemaparan, kesimpulan lagi. Jadi apa yang dibahas di awal ini merupakan apa yang akan dipaparkan dan untuk kembali disimpulkan di akhir kitab nanti. Katanya musannif, i'lam wafaqani Allah wa iyyaka li taatihi ana lil i'rabi salasata arkanin. Ketahuilah, wafaqani Allah, moga ini ada jumlah i'tirad atau interupsi, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan kepada Anda untuk taat kepadanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ana lil i'rab, sesungguhnya untuk mengi'rab ini ada 3 rukun, ada 3 pondasi. Jadi ini sebuah pemberitahuan bahwasanya seni mengi'rab itu harus memenuhi 3 pondasi ini. Kalau misalnya lebih gimana ya kita bisa mengetahui, berarti selain daripada pondasi ini merupakan tambahan-tambahan atau penjelas saja. Kalau misalnya kurang, gimana kurang dari 3? Yaitu bisa dikatakan aib atau cacat dalam mengi'rab. Al-awalu bayanu nau'i wal mauqi'i fil jumlah wa fi ihtimalani. Poin pertama adalah menjelaskan jenis kata dan kedudukan kata di dalam jumlah. Wa fi ihtimal, di sini ada 2 kemungkinan. Al-awalu, yang pertama, antakunal kalimatu fi'lan au harfan patubayyina nau'aha, fatakulu filun madi, filun mudhari, filun amrin, harfun kada. Poin pertama dari rukun yang ini adalah bisa jadi keadaan daripada sebuah kata itu fi'il atau huruf. Maka ketika mendapati fi'il atau huruf, maka pertama adalah menjelaskan jenisnya, jenis katanya. Fatakulu, maka engkau katakan fi'lun madi, ini fi'il madi, ini fi'il mudhari, ini fi'il amar. Harfun kaza, ini huruf ini, huruf istifham, huruf jar, dan seterusnya. Asani, yang kedua adalah antakunal kalimatu isman patubayyina mauqi'aha fil jumlah, fatakulu mubtadaun, khobarun, fa'ilun, maf'ulun bih, ismun kana, halun, tamyizun. Adapun yang kedua, bisa jadi keadaan sebuah kata itu adalah isim, maka di sini tugasnya adalah dijelaskan mauqi'aha,
kedudukannya fil jumlah dalam sebuah jumlah. Kita udah ketahui jumlah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah di dalam kitab Nahwu fi Sab'atil Ayyam, yang memang tujuan daripada pembacaan kitab ini adalah untuk mengkuatkan dan mengulang kembali terminologi yang ada di dalam kitab tersebut. Cuman dalam praktiknya dalam mengi'rab, maka Anda mengatakan ini mubtada, ini khobar, ini fa'il, ini maf'ul bi, ini isim kana, ini hal, ini tamyiz. Ada catatan kaki itu satu, ila ingkana al ismu majruran biha bijar fatakulu fi bayani hadzal rukni ismun. Terkecuali kalau misalnya isimnya itu yang dijarkan dengan huruf jar, maka Anda bisa mengatakan dalam menjelaskan rukun ini sebagai ismun, isim. Nah, di poin pertama ini menjelaskan jenis kata dan kedudukannya di dalam jumlah. Kita bisa melihat ya, kalau misalnya dia itu fi'il atau huruf, maka yang disebutkan adalah jenis katanya. Kalau misalnya isim, yang dijelaskan adalah kedudukannya di dalam jumlah, terkecuali kalau misalnya isim yang dijarkan. Nah, kalau misalnya isim yang dijarkan, yang disebutkan adalah jenis katanya. Terus asani, poin kedua dari rukun i'rab adalah bayanul hukmil i'rabi, menjelaskan hukum i'rabnya. Asalisu bayanu harokat, sementara yang ketiga adalah menjelaskan harokatnya. Wa fi hadzaini ruknaini salah satu ihtimalat. Dalam dua rukun ini ada tiga kemungkinan. Al-awalu antakuna al-kalimatu harban au fi'lan madian au fi'la amrin fatakulu la mahalalau minal i'rab mabniun ala kaza. Yang pertama adalah bisa jadi atau keadaan sebuah kata itu huruf atau fi'il madi atau fi'il amar. Ini semuanya hukumnya mabni. Maka Anda mengatakan la mahalalahu minal i'rab. Tidak ada i'rab, tidak ada tempat baginya dari i'rab. Mabniun alal kaza, dia dimabnikan pada ini, bisa mabni patah, bisa mabni doma sesuai dengan kata-katanya. Ini termasuk menjelaskan bayanu hukmil i'rabi. Asani yang kedua, antakuna al kalimatu isman au fi'lan mudhari'an mu'rabain fatakulu marfu'un walamatu rafi dhammatu ingkana hukmul kalimah rafa mansubun walamatu nasbi fathatun ingkana hukmul kalimati an-nasba. Terus yang kedua, keadaan sebuah kata itu isim atau fi'il mudhari yang mu'rab. Ya, karena memang kalimah isim itu dia asalnya adalah mu'rab. Terus ada mabni, tapi itu bukan asal. Fi'il mudhari juga hukum asalnya dia mu'rab. Nah, adapun kalau misal fi'il mudhari mabni itu bukan asal, tapi puru'nya. Fatakulu, maka engkau Anda mengatakan marfu'un, dia dirapakan dan tanda rapanya adalah domah. Kalau misalnya ini hukum kalimahnya dia kedudukannya rapat. Terus mansubun, alamat nasabnya patah. Kalau misalnya hukum kalimah ini nasab. Majrurun, walamatu jari kasroh, karena hukum kalimah jar. Mazumun, majrurun dijarkan dan tanda jarnya adalah kasroh. Kalau misalnya hukum sebuah kata itu adalah dijarkan. Majumun, dijajemkan, walamatu jazmi sukun, ingkana hukmul kalimah jazm. Dijajemkan kalau misalnya dan tanda jazmnya adalah sukun kalau misalnya hukum kata tersebut adalah jazm. Asal isu yang ketiga, antakuna al kalimatu isman au fi'lan mudhari'an mabniyaini fatakulu. Terus yang ketiga, keadaan si kata itu isim atau fi'il mudhari tapi yang mabni, maka Anda katakan fi mahalin rofi mabniun ada kaza. Oh, dia fi mahal dalam mahal rofa. Mabni alal kaza, mabni begini kalau misalnya hukum kalimah rofa, dan seterusnya. Di sini fi mahalin nasbi mabniun ala kaza ingkana hukmu al kalimatun nasb ingkana hukmul kalimatin nasba. Fi mahalil jari mabniun ala kaza ingkana hukmul kalimah zar. Fi mahali jajmin, dalam mahal jajm, mabninya ala kaza, mabni pada kaza, mabni patah, mabni apa gitu. Ingkana hukmul kalimah zazam. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama mana sih yang bayanu hukmil i'rab li bayanil hukmul i'rab antakuna. Kalau misal di poin pertama la mahala lahum minal i'rab, itu hukum i'rab. Terus bayan harokat ini mabniun alal kaza. Di poin yang kedua ini penjelasan tentang bayani hukum i'rab antakuna kalimatu isman seperti marfu'un, ini hukum i'rab. Wa alamatu rafihi dhamma, ini penerangan tentang rafa. Di poin yang ketiga yang isim dan fi'il mudhari yang mabni fi mahali rafi, ini kedudukan i'rab mabniun ala kaza, ini penjelasan tentang harokat. Jadi intinya kita bisa disimpulkan tiga rukun yang harus ada di dalam apa? Di dalam mengi'rab itu adalah satu, menjelaskan jenis kata. Apabila
dia itu fiil atau huruf dan kedudukannya di dalam jumlah apabila isim. Lalu setelah itu adalah menjelaskan tentang hukum i'rab dan penjelasan harkatnya. Demikianlah pada pembahasan pertama ini. Allahumma alimna mayan pauna wan pana bima alam tanah wajibna iman wallahul muwaffiq. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang bermanfaat buat kami dan manfaatkanlah kami bima alam tanah atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Wallahul muwaffiq. Allah yang maha memberi taufik.